Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar di sana? Terdengar. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran masa COVID-19. Mungkin kalau sudah menyimak pada pemateri pertama, pemateri saya ini tidak jauh beda dengan pemateri pertama. Karena ya mungkin pemikirannya atau kita sama ya Pak ya. Karena isi saya pun tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Gitu Pak. Selanjutnya, mohon di next. Oke. Pandemi COVID-19 ini merubah tatanan pembelajaran karena kita di sini harus membatasi interaksi dan juga harus menjaga jarak dan memperlakukan aktivitas semuanya di rumah. Dan sini juga sesuai dengan surat edaran dari Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, yaitu kita melakukan aktivitas belajar dari rumah atau kita singkat dengan pembelajaran jauh atau PJJ. Mohon di next. Oke. Pembelajaran jauh atau kita sebut dengan pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet di dalam pelaksanaannya. Di dalam pembelajaran daring ini, orang tua sangat berperan penting. Yang pertama itu sebagai orang tua sebagai guru, di mana orang tua sebagai guru ini kita dibimbing oleh orang tua kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru kita dari sekolah. Yang kedua, orang tua sebagai fasilitator, di mana orang tua itu menyediakan sarana dan prasarana, baik itu dalam bentuk gadget atau dalam bentuk kuota handphone, itu disebut dengan orang tua sebagai fasilitator. Selanjutnya, orang tua sebagai motivator, di mana orang tua memberikan motivasi kepada anaknya untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, yaitu prinsip pembelajaran pada PJJ, yaitu kita tatap mukanya sangat terbatas karena kita melakukan pembelajaran secara jauh. Yang kedua, yaitu pembelajarannya tidak terikat waktu dan tempat. Yang ketiga, itu adalah pembelajarannya dilaksanakan secara kreatif dan inovatif, di mana guru pun juga harus memberikan kreativitas di dalam memberikan materi pembelajaran dan juga harus berinovasi, karena kita pembelajaran kan dalam bentuk teknologi, sehingga kalau kita tidak memberikan inovasi, maka anak-anak atau peserta didik akan cepat bosan. Selanjutnya yaitu prinsip siapa saja bisa menjadi guru, di mana sumber belajarnya itu bisa melalui internet, bisa melalui orang tua, bisa melalui lingkungan. Yang selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran PJJ adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, selanjutnya adalah dampak dari COVID-19 yang sudah kita lalui, itu adalah hadirnya platform pembelajaran yang dapat mempermudah guru dan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu hadirnya sumber belajar baru, karena sumber belajar itu tidak hanya guru, tapi juga bisa melalui internet, bisa melalui lingkungan.
Yang dampak COVID-19 selanjutnya adalah guru ini harus melek akan teknologi informasi, di mana guru itu harus bisa berkreasi dan juga harus berinovasi dalam memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Okay. Di next, Mbak. Oke, di sini saya memberikan contoh platform dari pemanfaatan teknologi yang bisa dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah WhatsApp, di mana WhatsApp ini memiliki banyak fitur di dalamnya, yaitu bisa kita mengirimkan sebuah dokumen, kita bisa memberikan foto dari tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru, atau memberikan project dari guru, dan juga WhatsApp ini bisa memberi ada video conference, meskipun video conference-nya hanya terbatas. Selanjutnya itu adalah Zoom, di mana Zoom ini juga kita bisa melakukan pembelajaran secara virtual dengan peserta bisa lebih dari 10, dan juga pemanfaatan internet. Selanjutnya itu ada Google Classroom, di mana kita bisa mengumpulkan tugas-tugas dari guru dan melalui Google Classroom, dan juga kita bisa melakukan evaluasi dari materi yang sudah kita berikan kepada peserta didik dengan Google Form. Selanjutnya, platform yang bisa dimanfaatkan sebagai pembelajaran itu adalah YouTube, Instagram, dan Facebook. YouTube, Instagram, dan Facebook ini adalah media sosial yang bisa dimanfaatkan sebagai pembelajaran, di mana YouTube ini sudah dikenal sama anak-anak, di mana banyaknya video-video pembelajaran yang bisa kita berikan kepada peserta didik di sana. Next, Mbak. Oke. Hambatan dari pembelajaran daring itu yang pertama pasti adalah pembelajaran jaringan internetnya. Kalau jaringan internetnya tidak menjangkau di sebuah daerah, maka pembelajaran daring itu tidak akan berjalan maksimal. Yang kedua itu adalah kesiapan dari sumber daya manusianya, baik dari gurunya maupun dari peserta didiknya. Yang ketiga adalah penurunan semangat belajar siswa. Mengapa? Karena pembelajaran yang awalnya itu adalah bertatap muka, sekarang pembelajarannya itu adalah pembelajaran daring atau menggunakan internet tadi. Maka kadang siswa itu merasa bosan dengan pembelajaran yang hanya diberikan tugas-tugas saja. Maka dari itu, guru juga harus memberikan kreatif dan juga inovasi dalam pembelajaran atau memberikan materi kepada siswa. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memimpin acara lagi.